Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Akram. Di sini saya akan membahas tentang sedikit dari masa dewasa awal dan media. Oke, langsung saja. Tujuan mempelajari ini memahami kondisi individu pada masa dewasa awal dan media yang meliputi kondisi fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Yang kedua itu menjadikan dasar bijak dalam pembelajaran sehingga memberikan hasil optimal, khususnya pembelajaran bagi individu yang berada pada tahap dewasa awal dan media. Selanjutnya adalah batasan usia. Pada dewasa, menurut beberapa ahli psikologi, perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal, dewasa media, dan dewasa akhir. Pada dewasa awal ini berada pada umur 18 sampai 40 tahun. Sedangkan dewasa media itu berkisar dari 41 tahun sampai 60 tahun. Dan dewasa akhir itu rentan di atas 60 tahun. Menurut Mapiare, batasan memasuki usia dewasa ini dapat ditinjau dari segi hukum, segi pendidikan, segi biologis, dan segi psikologis. Dari segi hukum, bila orang dewasa itu telah dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Dari segi pendidikan, bila mencapai kemasakan dari kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihannya. Dari segi biologis, bila diartikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal, serta siap berproduksi atau meneruskan keturunan. Dari segi psikologis, bila ditinjau dari status keadaan dewasa, mengalami kematangan atau maturity. Pada ciri khas perkembangan dewasa itu, dari dewasa dini, pertama usia reproduktif, reproduktivitas atau masa kesuburan, hingga siap menjadi orang tua dalam mengasuh atau mendidik anaknya. Yang kedua, memantapkan letak kedudukannya. Yang dimaksudkan adalah mantap dalam pola-pola hidup dan siap menjalani seperti orang-orang dewasa lainnya. Yang ketiga, usia banyak masalah. Persoalan yang pernah dialami pada masa lalu mungkin berlanjut, serta adanya problem baru. Pada dewasa dini itu, kita merasa ada masalah-masalah baru yang muncul, atau masalah semakin terasa makin banyak. Dan keempat, usia tegang dalam emosi. Mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Berhubungan dari yang ketiga tadi, usia banyak masalah yang kita rasakan, mungkin banyak masalah, atau masalah masalah baru itu sering muncul. Dan untuk dewasa media, ciri-cirinya dalam masa yang ditakuti,
adanya perubahan menuju kemunduran, maka terasa mengancam sehingga menimbulkan rasa takut, merasa tersingkir dan terabaikan. Kesehatan dan karirnya merasa terancam juga, bahkan tidak menarik lagi, maka sementara orang berusaha menutupi kekurangannya. Kedua, masa transisi. Transisi mengalami kemunduran untuk pria, yaitu adanya perubahan dalam kejantangan. Dan bagi wanita itu mengalami kurangnya atau hilangnya kesuburan. Dengan kemunduran itu timbul usaha mempertahankan pertumbuhan baru, pertumbuhan yang sebelumnya. Jadi wajar jika kita merasa takut untuk tua. Nah, selanjutnya itu masa penyesuaian kembali. Perubahan fisik dan psikis menyebabkan adanya perombakan apa yang telah dimiliki, yaitu pola perilaku yang layak selama dewasa dini. Perilaku akan seirama dengan datangnya perubahan-perubahan selanjutnya. Penyesuaian kembali terhadap kondisi yang berubah. Rasa keseimbangan dan tidak keseimbangan. Keseimbangan yang dialami oleh mereka yang berusia setengah umur atau masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Jadi mereka mengalami equilibrium atau disequilibrium di dalam diri atau internal maupun sekitarnya. Selanjutnya adalah tugas perkembangan bagi dewasa dini. Arti tugas-tugas perkembangan bagi orang dewasa awal mengandung isi harapan atau tuntunan dari sosiokultur yang hidup pada lingkungan sekitar terhadap orang dewasa awal sesuai dengan tingkat perkembangan yang telah dicapainya. Hal ini ditunjukkan dengan pola-pola tingkah laku wajar seperti yang berlaku pada kebudayaan sekitarnya. Adapun tugas-tugas perkembangan dewasa yang merupakan perwujudan dari harapan-harapan atau tuntutan sosiokultur yang dikemukakan garis-garis besarnya dalam bagian ini. Pertama, memiliki pasangan hidup. Belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Mulai hidup dalam satu keluarga, pasangan dan anak. Belajar mengasuh anak. Mengolah rumah tangga. Mulai bekerja atau membangun karir. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Dan bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Untuk dewasa madya, pada masa ini tugas perkembangan berkaitan dengan penyesuaian diri individu terhadap diri sendiri, kehidupan keluarga, pekerjaan, dan serta masyarakat. Menurut Harlock, secara garis besarnya tugas perkembangan dewasa madya dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologis. Yang kedua, tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat berkenaan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara atau minat yang berhubungan dengan kegiatan atau hobi yang berkaitan dengan keluarga. Yang ketiga, tugas perkembangan berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pemantapan kehidupan ekonomi. Serta tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, misalnya menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia atau mendidik anak-anak remaja agar menjadi orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Bagi
Perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Yang pertama perkembangan fisik, kedua perkembangan kognitif, dan ketiga perkembangan emosi dan sosial. Bagi perkembangan fisik, untuk dewasa dini itu kemampuan fisik individu mencapai antara usia 8-30 tahun yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi dan pola makan, olahraga, serta ketergantungan terhadap suatu obat. Hal ini menjadi titik perhatian sendiri karena sangat mempengaruhi keadaan kesehatan pada usia selanjutnya. Karena secara umum perlambatan dan penurunan fisik mulai terjadi sejak usia akhir dewasa awal. Untuk dewasa madya, status kesehatan menjadi persoalan utama pada masa dewasa madya ini dikarenakan adanya sejumlah perubahan fisik. Melihat dan mendengar merupakan perubahan yang paling tampak. Daya akomodasi mata mengalami penurunan tajam pada usia sekitar 40-55 tahun. Aliran darah pada mata berkurang sehingga mengurangi ukuran bidang penglihatan. Stabilitas emosi kepribadian merupakan faktor yang berkaitan dengan kesehatan di masa ini. Gangguan kesehatan yang utama pada masa ini adalah penyakit kardiovaskuler, misalnya penyakit jantung, kanker, dan berat badan. Perkembangan kognitif pada masa dewasa ada pandangan yang berubah mengenai perkembangan kognitif. Hal ini disampaikan oleh Shay dalam Sherlock. Shay mengatakan pendapat karena kritikannya terhadap pandangan Jim Page yang mengatakan bahwa masa dewasa merupakan efisiensi dari tahap perkembangan emosional formal saja. Dan ia juga mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu yang pertama tahap mencari prestasi. Yang kedua, tahap tanggung jawab. Yang ketiga, tahap eksekutif. Dan keempat adalah tahap reintegratif. Perkembangan emosi dan sosial. Pada dewasa dini, perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Ada pun kondisi yang memengaruhi perubahan minat pada masa ini adalah perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, perubahan dalam nilai, perubahan dalam peran seks, perubahan status dari belum menikah ke status menikah, menjadi orang tua, perubahan tekanan budaya dan lingkungan. Kondisi di atas sangat menuntut orang dewasa pada masa ini untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik. Pemahaman makna cinta yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan pasangan, anak-anak, dan lingkungan di sekitarnya pada akhirnya mempengaruhi kebahagiaan individu tersebut. Untuk dewasa madya, dalam Santrop menekankan bahwa perkembangan emosi sosial dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa ini adalah berkenaan dengan beberapa hal, yaitu pernikahan dan cinta, sindrom karang kosong, hubungan persaudaraan dan persahabatan, pengisi waktu luang, hubungan antar generasi. Terima kasih telah mendengarkan video sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.